Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kalian. Kita tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring online. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan hari ini di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12, Ibu akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang merintis usaha di masa pandemi. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu ya, virus corona atau COVID-19 sedang mewabah di Indonesia, bahkan telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Kondisi pandemi ini memaksa kita untuk mengisolasi diri, kemudian sehingga otomatis mengurangi ruang gerak kita agar kita tidak bisa terpapar virus ya. Di beberapa daerah juga telah menerapkan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar ya, sehingga aktivitas semakin terhambat. Pekerjaan dan bisnis pun terpaksa harus dilakukan secara WFH atau work from home. Mahasiswa dan siswa pun harus belajar melalui daring yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di sisi lainnya, kondisi ini membuat sebagian orang mencari ide atau peluang usaha yang dapat dilakukan selama di rumah pada saat pandemi. Nah, penerapan kebijakan daring atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kemudian kebijakan di bidang industri yang menerapkan karyawan untuk melakukan WFH atau work from home, ini mengakibatkan 60% industri di Indonesia lumpuh. Hal ini sangat membawa dampak ya, yang luar biasa khususnya bagi kehidupan kita secara ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pendapatan karena berbagai alasan, misalnya karyawan banyak yang terkena PHK akibat sepinya pasar. Keadaan seperti ini memaksa masyarakat untuk memutar otak, mencari alternatif peluang usaha yang dapat diandalkan untuk menghasilkan pendapatan atau sekedar survive atau menyambung hidup. Nah, apa saja peluang usaha di masa pandemi ya? Jadi saat ini siswa SMK telah mendapatkan bekal mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau biasa disingkat dengan PKK. Jadi diharapkan untuk saat ini siswa mampu melirik beberapa peluang usaha yang bisa dilakukan, yang bisa menjadikan kesempatan di masa pandemi ini sebagai peluang kalian untuk belajar berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur muda ya. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa peluang usaha yang bisa kalian lakukan saat pandemi. Yang pertama, peluang usaha yang pertama itu yaitu dengan menjadi produsen makanan beku. Jadi saat pandemi COVID-19, memasak dapat menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang. Dengan menghadirkan bahan makanan beku, jadi tidak mustahil bagi kalian untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Caranya, kalian bisa memproduksi makanan beku seperti nugget, kemudian sosis, ya, sempol, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian juga bisa memberikan servis tambahan, yaitu layanan siap antar kepada calon pelanggan kalian. Kemudian peluang usaha yang kedua yang bisa dilakukan saat pandemi yaitu kita bisa melakukan penjualan kuliner atau makanan siap saji ya anak-anak ya. Jadi di saat pandemi ini banyak orang yang justru mengurangi intensitas untuk menyantap makanan secara langsung di restoran atau di luar rumah. Jadi banyak orang yang justru menghindari kerumunan ya, yang dapat menciptakan peluang untuk terpaparnya virus corona. Jadi oleh karena itu kita bisa membuka usaha kuliner di bidang makanan siap saji ya, yang terjamin kebersihannya hingga gizinya. Jadi dengan kalian membuka bisnis makanan siap saji,
kalian akan bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu, kalian juga akan membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari. Jadi, kalian bisa bekerja sama dengan Gojek atau GoFood ya, untuk melakukan pengantaran makanan siap saji kalian, atau kalian juga bisa mengantarnya sendiri pada konsumen. Selanjutnya, peluang yang bisa dilakukan kalian juga, kita bisa membuat masker siap pakai ya. Jadi selain produk kuliner atau makanan, peluang usaha yang bisa ditemukan pada saat ini yaitu dengan membuat masker kain. Mungkin kalian bisa desain ya, atau berikan desain khusus, atau berikan semacam pernak-pernik yang mungkin terlihat cantik ya. Jadi caranya cukup buat masker sesuai dengan daya kreativitas kalian, dengan tidak lupa tetap mematuhi standar masker kain yang berasal dari WHO. Dengan begitu, kalian dapat memperbaiki kondisi keuangan kalian secara perlahan. Selanjutnya, usaha yang mungkin bisa dilakukan ya, dan merupakan peluang yang bagus juga ya, yaitu dengan membuat layang-layang. Jadi, tren kegiatan yang tidak kalah populer di saat pandemi ini adalah permainan layang-layang. Diketahui beberapa waktu terakhir banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan permainan ini. Jadi hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia ya. Jadi mulai dari anak-anak hingga dewasa mengisi waktu luangnya selama di rumah dengan bermain layang-layang. Jadi semakin banyak diminati oleh masyarakat ya anak-anak ya. Jadi usaha untuk membuat layang-layang memberikan peluang tersendiri bagi kalian. Jadi banyak inovasi layang-layang baru yang beragam bentuk ya, dengan keunggulan yang semakin menarik minat masyarakat. Selanjutnya, peluang usaha yang bisa dilakukan selama pandemi yaitu membuka usaha desain grafis. Jadi selama pandemi, kalian bisa melakukan usaha jasa desain grafis ya. Jadi biasanya kalian bisa membuat desain logo, kemudian desain kemasan, hingga desain konten di platform online. Jadi apabila kalian pandai atau hobi dalam dunia desain, jadi kalian bisa memanfaatkan ide kalian atau peluang usaha desain grafis ini. Jadi keahlian kalian bisa kalian tawarkan melalui IG, Facebook, Twitter, blog, atau media online yang lain. Selanjutnya, Ibu berikan contoh untuk peluang usaha yang lain, yaitu kita bisa melakukan usaha online shop ya. Jadi online shop ini sebelum pandemi memang sudah banyak dilakukan oleh hampir semua masyarakat dengan hanya memanfaatkan handphone, kemudian bertransaksi dengan menggunakan mobile banking, membuat orang banyak beralih ke belanja online. Jadi untuk ide dan peluang usaha online shop ini, jadi kalian bisa menjual barang yang sekiranya sering dicari oleh banyak orang. Contoh produknya adalah baju, kemudian tas, sepatu, casing handphone, kemudian perlengkapan make up ya. Jadi kalian juga bisa mendaftarkan usaha kalian ke berbagai platform ya, berbagai platform online ya, agar online shop kalian banyak dikunjungi oleh halayak ramai. Jadi selain yang Ibu paparkan, mungkin kalian juga punya ide atau kreativitas untuk membuka peluang usaha di masa pandemi ini, ya Ibu persilahkan ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu selesaikan. Sebelumnya, ya, sebelum Ibu akhiri, ada istilah pepatah yang bisa memacu motivasi kita, yang menyatakan bahwasanya in order to success, we must first believe that we can. Yang artinya, supaya sukses, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah percaya bahwa kita bisa atau mampu melakukannya. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak.